Seluruh tanah air, perkenankanlah saat ini saya akan mengunggah tentang kesadaran lingkungan, khususnya untuk anak usia dini. Mengapa ini diperlukan? Kita sadari bersama, kakak-kakak, saudaraku di seluruh tanah air, bahwa Republik ini terletak di wilayah ring fires, sehingga ada tantangan bagi kita semua untuk melestarikan lingkungan, menjaga lingkungan dengan baik. Itu kita tanamkan pada anak-anak usia dini, karena ada digium mengatakan bahwa baja itu ditempa selagi membara. Baiklah kakak-kakak, saudara-saudaraku di seluruh tanah air, fenomena alam menguji pola hubungan yang ada pada diri manusia. Manusia itu sebenarnya ada hubungan yang sangat luar biasa dengan alamnya, saling memberi, saling menguntungkan. Bila kita mampu menjaga lingkungan dengan baik, tentunya akan lahir sesuatu yang luar biasa dari alam yang menyediakan. Juga kalau kita teledor untuk tidak merawat atau memaintain tanah air lingkungan kita, maka kita akan menerima sesuatu dari alam itu. Inilah yang perlu disampaikan kepada anak-anak kita sejak dini. Siapa mengira ada Europe flooding, Eropa banjir, sebuah wilayah dengan tatanan yang bagus, dengan kesadaran yang luar biasa, manusianya well educated semuanya, tapi mengapa bisa banjir? Tentu ada yang dilupakan, bahwa alam dilupakan dan alam tidak disadari karakternya. Kakak yang berbahagia, bagaimana hubungan manusia dengan alam? Hubungannya adalah mutual eksklusi, bukan sebaliknya, mutual eksklusi. Kita dengan alam itu saling memberi, kita dengan alam saling bersahabat. Ini yang harus kita jadikan pokok-pokok pikiran kepada kita, bahwa kita harus sayang pada dan cinta terhadap alam semesta ini. Kini hubungan manusia itu kita lihat sebuah pertanyaan bahwa alam dengan manusia kayaknya saling negasi, tolak belakang. Manusia hanya mengeksplor tapi lupa konservasi. Manusia hanya mengambil tapi lupa memberi. Kemudian bagaimana alam? Tentunya alam akhirnya tidak bersahabat. Ingat apa yang dinyanyikan Ebit G.A.D. Tentu budaya yang akan membuat kita sangat ramah dengan alam. Tentu budaya yang mengantarkan kita untuk bersahabat dengan alam. Manusia dengan alam itu bersahabat. Budayalah yang mengantarkan untuk bisa bersahabat. Tanpa budaya kita akan lupa dengan alamnya. Budaya mengantarkan cita rasa kita sayang terhadap alamnya. Oleh karenanya budaya juga dimasukkan dalam pikiran-pikiran anak usia dini. Saya mengambil dua buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Van Porsen tentang strategi kebudayaan. Apa kata Van Porsen dalam strategi kebudayaan? Beliau ungkapkan dalam tulisannya ada 3 tahapan manusia dari sisi budaya itu. Tahap pertama adalah tahap mitis, kemudian yang kedua ontologis, yang ketiga fungsional. Tahapan-tahapan ini menunjukkan bahwa manusia itu sebenarnya secara naluriah berkembang terus-menerus, dan dia disapa oleh kemampuan otaknya sehingga dia bisa mensiasati sesuatu jadi luar biasa. Namun sebaliknya, bahwa manusia pun juga bisa membuat sesuatu yang mensengsarakan dirinya sendiri karena tidak bersahabat dengan alam. Ini tahapan mitis. Di tahapan mitis ini menurut Van Porsen, manusia tergantung pada alam karena belum menemukan alat-alat produksi. Alat-alat produksi seperti kapak, gergaji, dan sebagainya belum ditemukan. Maka pohon yang besar tidak bisa ditaklukkan oleh manusia. Manusia jadi ketakutan terhadap pohon yang besar itu. Lahirlah Tuhan pohon besar, lahirlah dewa-dewa pohon dan sebagainya.
kemudian ada laut besar tidak bisa diarungi karena masih mitis, belum menemukan sesuatu, maka dia takut pada laut, ada Tuhan api dan sebagainya. Manusia sangat tergantung pada alam, dan alam ketika itu masih sangat virgin, artinya belum tersentuh oleh manusia. Tahapan berikutnya adalah tahapan ontologis. Manusia jumpa ilmu, manusia jumpa teknologi. Ketika manusia jumpa ilmu dan teknologi, manusia menemukan alat-alat produksi. Nah, inilah cikal bakal. Setelah menemukan alat-alat produksi, dia tidak memanfaatkan secara aksiologis kegunaan dari alat-alat itu. Justru tidak beretika eksplorasi besar-besaran. Inilah jumpa teknologi tapi tidak disadari akan merusak alam. Oleh karenanya sejak dini disadarkan bahwa penggunaan teknologi dan ilmu harus pada tempatnya. Kakak-kakak, saudaraku di seluruh Indonesia yang berbahagia, manusia harusnya memilih agar tidak terjadi Europe flooding atau banjir seperti yang terjadi di Eropa, yakni ada teknofilia, teknomania, dan teknofobia. Kita tidak boleh teknofobia, artinya fobi terhadap teknologi, kita menghindari teknologi, kemudian menjauhi teknologi, kemudian menyalahkan kehadiran teknologi. Tapi kita juga tidak boleh teknomania, mania terhadap teknologi, dan kita serba ketergantungan hidup kita pada teknologi, sehingga kita lupa pada manusia dan cenderung menjadi dehumanisasi. Dan tentunya teknofilia, yakni sebuah pemilihan teknologi untuk kepentingan manusia yang sufisien, artinya sangat sesuai dengan keinginan manusia. Seperti kita katakan tadi, teknomania dan akibatnya. Coba, setelah ditemukan sensu, gergaji yang sangat luar biasa, dengan singkat bisa pohon-pohon terpotong, hutan dengan singkat bisa gundul. Akibatnya, air tak terkendalikan. Terjadilah flooding semacam ini. Dan saya lihat sekarang kejadian-kejadian banjir sering terjadi. Tapi kita tidak bisa menyalahkan senso yang hadir sebagai buah dari ilmu, yakni sebuah teknologi. Tetapi kita harus menyalahkan manusia, mengapa tidak menggunakan pada tempatnya. Tanamkanlah sejak usia dini suatu solusi. Cintailah alam ini, berilah kasih sayang pada alam ini. Kemudian bagaimana? Harus ada habituation, yakni pembiasaan terhadap anak-anak untuk cinta terhadap alam semesta ini. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mari kita biasakan anak-anak untuk menyintai alamnya. Terima kasih. Sampai jumpa.